Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah dari Ayahanda Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram, para asatiz wal asatizah Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung, dan juga beserta dengan ibu-ibunya yang sudah punya ibu hadir malam pada siang ini, kecuali yang masih lajang. Mudah-mudahan yang masih lajang, mudah-mudahan dapat jodoh secepatnya, amin. Asal jangan jano be, tak sem dah, kasihan gitu. Maka yang pertama sekali kami kasih support untuk bisa nikah sekali lagi adalah Ustadz Sem. Yang berikutnya para aparatur desa, baik desa Puaraman maupun desa-desa yang ada di desa Kecamatan Morasiau, Cangpumpung, Lebah Mesurai, dan Jangkat, yang ada santrinya di Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung yang sama-sama kita hormati. Kemudian para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan kami semua yang hadir di komplek ini yang kami hormati, dan para santri dan santriah yang kami cintai dan kami sayangi. Wabil khusus pada siang yang berbahagia ini, para alumni-alumni kami, Halda yang sudah menyempatkan diri dan bekerja sama bersama kami pada siang ini, yang kami cintai dan kami sayangi. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian-rangkaian awal tahun sampai dengan berakhir akhir tahun ini. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka kembali dengan tempat yang berbeda pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, karena hari sudah larut siang, sudah jam 11. Panitia sudah bisik itu nasi dan nasi. Sambal pun mulai bau-bau. Perut pun mulai ngiok. Aduh. Jadi kita percepatkan be. Setuju? Karena beli setuju lo cepat. Kalau tidak datang tuh terlambat. Maka orang tua kita kok ada yang saya katakan cepat mak kamu tiba. Eloknya hari Kamis kamu tiba. Alhamdulillah orang tua kita sudah berjuang. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia, para santri-santriah kami yang alumni tahun ini, yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Salafiyah Depati Agung tahun ajaran 2018 2019 ini. Yang pertama pesan saya, apa yang puisi atau kata-kata perpisahan kamu tadi itu jangan hoak. Kalau dengar di rayuan rasanya nak tekapar nih itulah. Kalau iyo dari hati itu anak-anak, kamu amalkan atau kamu sendiri, tidak usah kamu ngamal kata ustadznya. Kamu bisa jadi orang sukses. Amin. Cuman tuh lah kadang-kadang kata manis di bibir lah, di hati pahit luar biasa. Ini yang kacau tuh. Jadi para santri-santri ya, sebentar lagi, tinggal ngitung detiknya saja lagi, kamu akan meninggalkan pondok pesantren yang kamu anggap sangat kejam di sini nih, yang kamu benci setiap saat, bahkan untuk balik ke pondok itu sangat sulit, berat sekali. Nah hari ini kamu tinggalkan, dah kan nak kamu tinggalkan, saya usir kamu sih kau.
Lah habis jadwal, lah habis waktunya. Untuk nanti lagi. Jadi para alumni-alumni kami, kamu sudah diwisuda, kamu sudah menyandang predikat halda lagi, pindah lokasi. Saya berpesan kepada kamu para santri, padahal pesan lama-lama kok. Saya ingat sekali lagi, mana tahu udah ingat. Pertama, jangan sampai kamu mempermalukan orang tua kamu, bapak kamu yang sudah susah payah cari nafkah, cari belanja kamu untuk di pondok ini. 6 tahun anakku. Dah tahu mana yang terang, dah tahu mana yang gelap, dah tahu mana yang jauh, dah tahu mana yang bukit, mana yang lurah. Dia turuni anak-anakku untuk belanja kamu. Belum lagi mak dan mak kita sendiri. Dari kecil, dari perut beliau kita dilahirkan, bukan dari perut bulu. Kita dilahirkan dari perut beliau dengan pertaruhan nyawa. Lalu dia perbesarkan kita, lalu dia didikkan kita di sini. Tujuan tidak lain, tidak mengharap harta daripada kamu, mengharap jangan sampai mereka malu. Satu. Yang kedua, bagaimana bisa membahagiakan beliau? Jangan sampai kamu tercoreng dengan cita-cita hitam kehidupan kamu, Tuhan. Anak-anakku yang tercinta, kenapa kami kata seperti itu? Kami khawatir 6 tahun kamu di sini, kami tahu sepak terjang kamu. Mana yang santri yang bagus, yang mengikut Abu Bakar? Entah, ada juga santri yang mengikut Abu Jahal. Ada Pak, kami ngajar sebagaimana tuntunan Rasul, tapi ajarannya yang diamal tetap Abu Jahal. Ada. Itu hentikan. Nah, para santri, kamu akan menghadapi dunia yang luas, yang bebas, segalanya bebas. Di situ kamu dikurung, kamu diasah, diasuh dan segala macamnya. Kamu digambleng, dimarahi. Di situ udah ada lagi yang marah kecuali mak dan bapak kamu. Oleh karena itu para santri dan santriah, saya sangat berharap sekali kepada kamu. Kalau kamu memang tidak bisa kuliah, tidak dipercaya lagi oleh orang tua kamu kuliah, terimalah risikonya. Karena sudah akan diberi kesempatan buat kamu 6 tahun untuk menunjukkan kepada orang tua kita masing-masing, apakah anakku bisa dipercaya untuk kuliah. Itu risiko kamu. Andaikan kuliah tak dapat, karena tidak dapat izin, saya mohon carilah jodoh secepatnya. KUA Siau, saya tukang uji. Saya tunggu di KUA Siau. Nak nikah di KUA gratis saya buat. Biar saya nengok cucu saya tuh. Lalu kalau kamu nikah, pilih juga lah. Jangan milih tampangnya be. Jangan milih kissingnya be. Tolong pilih hatinya anak-anakku. Itu Pak, jangan milih hartonya be. Mentang-mentangnya mau motor pasien, tahu kredit mau utang rumah Pak. Hati-hati milih menantu, jadi antum. Kata awak menantu tipe rumah, oh antum busan. Kacau. Itu para santriah dan santri. Yang saya pesan, kalau kamu kuliah, andai kamu dipercayakan lagi oleh orang tua kamu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat kuliah, saya berharap kepada kamu, jangan sampai nak ngulah. Kuliah, ya kuliahlah, jangan nak ulah. Saya banyak lihat para santri saya yang lulus dari situ, asal dia merokok ketika kuliah, berhenti, tidak sampai ujung gitu. Apalagi kalau betina merokok. Jadi, tolong kuliahlah secara baik-baik. Bagaimana kamu di pondok ini, tempatkanlah kamu bisa di sana. Itulah orang yang bisa sukses. Para santri-santriah yang berbahagia, soal kuliah terserah kamu nak ambil jurusan apa terserah. Yang penting kamu kuliah, ketimbang kamu tinggal di dusun tidak ada gunung. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, lalu para santri dan santriah yang berbahagia, kalau cuma untuk belaki gampang, tidak perlu ijazah pondok pesantren, tidak perlu ijazah aliyah di Pati Agung, tidak perlu. Ada kakak, ada KTP mak kamu bisa nikah. Maksud saya bagaimana? Tujuan saya agar kamu ke depannya bisa tatap kehidupan yang lebih bagus lagi. Jangan sampai kita mengikuti jejak bapak kita. Bukan bahwa nasib bapak kita lebih buruk pada kita, tidak. Ubah.
Andai kan bapak kita boleh memilih, sanggup hidup untuk bapak? Dah, pasti pengen apa tuh? Yang maju lagi, yang lebih sukses lagi. Tapi nasib. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, lalu kepada rekan-rekan saya yang telah mempercayakan kepada kami, anak-anaknya dididik selama 6 tahun di Siko. Kami Pak, yang bapak kasih kepada kami dulu tujuan untuk ini, ada maksud tertentu oleh bapak. Nah, niat yang terselubung dalam hati bapak mungkin tak terpenuhi, kami mohon maaf Pak, batas itulah kemampuan kami. Inilah guru kami ya, itu kena ikhlas lah Pak. Bayanglah tuh, honornya 6 bulan sekali berbayar. Sebelum itu ngebon tukoh menanggung. Apa tetlah kemampuan beliau. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada kekurangan yang terdapat pada anak-anak kita kok, maklumilah, itulah kemampuan kami. Ibu pula lah, kalau kurang asam tambah jeruknya, kalau kurang asin tambah garamnya, ibu lah nambahnya di rumah. Kalau saya pesan juga pada bapak, ibu-ibu, anak-anak, kalau ibu-ibu mempertimbangkan kalau dia kuliah, tidak ada lagi belanjanya akan ke depan, harta habis. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik harta habis demi anak kuliah ketimbang harta habis karena anak menikah. Jual kebun untuk nikah, undang organ 8 juta, 10 juta, iluk dia daftar kuliah Pak. Andaikan dia hidup sudah kuliah, tidak akan nak nebeng, malu dia. Tapi kalau bapak nikah karena nyos seperti kau, temak si kau lah yakinlah temak betul agung. Ada Pak, tidak saya cayo ni anda tu. Maka berilah dia kuliah. Tapi kalau sesak nak ni menantu, boleh buat. Saya tak melarang. Itu hak bapak. Jadi mau apa ngatur. Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Lalu ada lagi yang di luar ibu. Kalau dia minta motor, jangan bagi kuliah. Tuh. Kenapa saya lihat zaman sekarang tuh? Kalau motor, Pak, dia ngabisi kita. Tapi kalau dia kuliah, dia akan bisa menenangkan pikiran kita. Nya nak mau motor, betul ha? Kita goyang iman dah. Bahaya. Sampai ada itu. Ada tuh. Saking gaduhnya kita. Jadi oleh karena itu, Bapak, jangan hiasi, jangan belanjai anak kita dengan kemewahan-kemewahan dunia nih. HP sekadarnya lah. Boleh tengok Bapak. 2 minggu kami kasih balik ke dusun. Apa yang terjadi? Anak kami malam-malam sampai jam 12 nelpon tegah. Siapa telepon dan tentu dah. Bayang Pak. Memang betul-betullah zaman now Bu. Kalau kita pacaran dulu naik rumah ke rumah. Kalau ada naik HP ke HP. Atau hati-hati. Tapi bahaya zaman kini pada zaman kita dulu. Tolong jaga ibu-ibu, saya serahkan kembali kepada ibu-ibu dan bapak, anak-anak bapak hari ini. Baik yang wisuda maupun yang tidak diwisuda hari ini. Kelas 1 sampai kelas 6, saya serahkan kembali kepada pangkuan ibu masing-masing. Tolong ibu-ibu perhatikan, tolong ibu arahkan kembali. Di mana ada kendala, telepon kami Bu. Telepon kami, asalnya nelpon jam 11 malam. Mana belum untuk bini kami. Melayani ibu, siang, otak, anak kami kamu biar kasih nomor, biar kami telepon. Mana tahu kalau yang takut kami. Jadi ibu-ibu, bapak, walaupun dia kami kembalikan kepada ibu, kepada bapak, bukan berarti kami lepas tanggung jawab. Tidak, selama ibu dan bapak masih mengadu kepada kami siap melayani, membantu tugas ibu. Kemudian bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan libur kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 kan libur total nih. Kelas 1 sampai kelas 5 libur sampai tanggal 10 Syawal. Tanggal 10 Syawal sudah wajib balik ke pondok pesantren kalau masih nak ngaji. Kalau nak ngaji mati usun. Kemudian murid baru akan kami hitung nerimanya mulai dari besok hari. Dan yang terbatas adalah santri putri. Kami tidak bisa menerima banyak santri putri itu dah. Kenapa? Lokasi di belakang itu sudah susun rintis isi penghuninya.
Maka kami hanya menerima yang santri putri setinggi-tingginya. Bagaimanapun lebihnya, kata orang masuk belakang bela. Tak juga 60 gang lah. Masuk belakang, sugok be Ustaz Zulida. Maaf bu. 1 juta apa Ustaz? Tak, 10 juta. Aku pikir-pikir dulu. Kan dapat motor cik tu. Untuk nikah cik kipek kok. Kalau diizin. Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Lalu yang putra, kami tidak batasi kapan bayar dia daftar. Nak bango, nak cidik, nak tahu baca Quran, nak tidak, kami tampung. Asal bapak-bapak, ibu-ibu mau bekerja sama. Tutup pesanlah kepada sanak saudara kita yang putra tidak ada pembatasan, tapi yang putri 60 orang sebanyak-banyaknya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, tahun ini kami mulai membuat program bagi santri yang kami anggap berprestasi, yang teladan. Kami baca jejak rekamnya mulai kelas 1 sampai kelas 6. Bagus orangnya, ikhlas hatinya. Akan kami coba berdiskusi sama orang tuanya untuk dikuliahkan atas nama Pondok Pesantren Salafiyah di Pati Agung. Tapi dengan catatan, bukan kuliah yang lain, tetapi kuliah yang berbentuk pengkaderan kiai, pengkaderan ulama, yaitu tahun ini kami coba negosiasi dengan Situbondo, Mahat Ali Situbondo, Jawa Timur. Nah, siapakah orangnya yang kami pilih tahun ini? Tahun ini cuma 1 orang. Kalau nak kerjasama, jangan kami yang muliakannya balik Esiko, ada balik-balik lagi ke pondok. Itu salah satunya. Yang pertama, 1, Rudi Pepriansah dari Sepantai Renang. Yang lain jangan kecewa. Kamu tuh kadang-kadang ada yang buku apa baik di mukola, di belakang kamu kentun lah kami. Memang ada yang pintar, lebih itu. Cuman tuh lah di muka kami bukan main. Ya tak, belakang kami. Itu slok tuh. Tapi tinggal kami berunding dengan wali murid. Tahun depan kami akan berupaya dan berusaha bagaimana mencari peluang para santri kami yang betul-betul mampu membaca kitab kuning dengan bagus dan punya hafalan Quran yang bagus. Akan kami coba lobby ke luar negeri, tah Yaman, tah Mesir dan segala macamnya. Maka kepada bapak adik-adik, anak-anakku semua yang santri, yang santriah, giatlah. Pak, kami betino tidak mungkin ke luar negeri, tak ke Yaman. Banyak betino juga di Yaman tuh. Tidak ada betino, tidak ada orang lahir tuh, tak. Maka giatlah para santri. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ajari anak kita di rumah bagaimana sikapnya, tidak hanya baik di depan kita, tetapi juga baik kepada semua orang. Ada juga santri ya di depan kami, depan kita bukan main elok pakaiannya, busana muslimah, tetapi tiba di luar, masya Allah, pakaian iblis dipakainya, suwa-suwa jin. Bayanglah tuh, malu kita lihatnya, jin. Pakaian jinnya pakai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa pada siang ini nasi sudah juga mulai bau kan. Oleh karena itu saya tutup pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Kemudian yang terakhir, pada Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya selaku ketua yayasan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah di Pati Agung mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ustazah, kemudian juga kepada istri-istri Ustadz dan suami-suami daripada Ustazah, kalau yang punya suami ya, atas dedikasinya, pengabdiannya untuk Pondok Pesantren Salafiyah di Pati Agung. Karena kami kata dedikasinya apa? Pengabdiannya. Kami tidak bisa membayar sebagaimana layaknya upah minimum nasional. Jangankan maksimum, minimum tidak bisa kami penuhi. Itulah kemampuan kita Pak Ustadz. Sampaikanlah kepada istri, sampaikanlah kepada suami, dek, bang, banyak kolah sulihin bagi aku. Sampaikan. Itu kemampuan saya. Kemudian jika ada kesalahan saya, mungkin saya kok temperamen, kadang-kadang
Masalah di kantor saya bawa ke pondok. Kadang-kadang masalah di kamar saya bawa keluar juga. Dia kena sasaran Ustadz kena magang. Sering Pak, Bu, yang kata Ustadz, padahal guru-guru saya banyak kakak saya, senior saya. Sering saya marah. Aduh, Bu. Apalagi kalau ibu masing-masing juga. Nolak tuh. Kalau saya sudah panin, tuh. Kalau bini lambat antar nasi, tuh nolak tuh. Ini Ustadz, saya mohon maaf atas kekasaran saya. Assalamualaikum dan terima kasih atas dedikasinya kan kepada istri-istri para Ustadz. Mohon maaf Ustazah, mohon maaf